Ya, selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Ya, belum semangat. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Sudah sarapan hari ini? Belum. Belum, besok sarapan dulu ya, supaya belajarnya tetap semangat. Ya, oke. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Hari ini Bapak yang memimpin doa. Kita doa dalam hati. Bisa? Ya, sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita pada hari ini. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, seperti biasanya kita hari ini belajar ada tema yang lain, yaitu tentang budaya positif. Apa tujuan pembelajaran hari ini? Bapak beritahu supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan budaya positif. Budaya positif itu suatu yang baik yang harus kita terapkan agar kegiatan kita, tingkah laku kita setiap harinya sesuai dengan budaya positif yang ada di sekolah. Apa tujuannya? Supaya sekolah kita menjadi tentram, nyaman, teratur, tanpa adanya paksaan. Ya, itu dia budaya positif. Oke, kita lanjut. Pak, macam mana Pak cara untuk membuat budaya positif? Nanti kita buat keyakinan kelas. Dari keyakinan kelas itu nanti ada beberapa yang harus kita patuhi bersama ya, supaya kelas kita menjadi tentram, nyaman dan teratur gitu ya. Oke, kita lanjut. Budaya positif apa itu dia? Kita lanjut ke slide berikutnya, ada yang disebut keyakinan kelas. Nah, kalau mau menciptakan budaya positif, ada kita gunakan keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan kelas, sesuatu yang bermanfaat. Ya, pembuatan keyakinan melibatkan semua warga kelas melalui kegiatan cukra pendapat. Nanti bukan dari Bapak aja, dari semua. Itu namanya keyakinan kelas. Ya, kalau dari Bapak aja itu namanya peraturan. Misalnya, yang terlambat cuci WC itu peraturan, nggak boleh. Ya, kita buat bersama-sama. Jadi tanpa adanya paksaan. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Lanjut. Apa contoh keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat? Sudah jawab satu. Yang bisa angkat tangan, satu keyakinan kelas yang sudah pernah kita buat. Dulu di kelas 5 masih ada. Apa? Datang tepat waktu. Bisa datang tepat waktu ya. Nah, manfaatnya dulu Bapak sebutkan. Manfaat keyakinan kelas. Satu, sebagai pengendalian diri, agar siswa juga belajar untuk bersikap baik di sekolah maupun di rumah. Di rumah boleh buat keyakinan kelas, boleh. Sama-sama ada mamanya, ayah, adik. Buat keyakinan kelas. Misalnya tidur harus jam 10, sholat tepat waktu, makan atau sarapan tepat waktu. Buat keyakinan kelas di rumah boleh. Ya. Kedua, apa manfaatnya? Meningkatkan motivasi belajar murid. Kalau sudah ada yang tidak terlambat, belajar pun semangat, begitu ya. Kalau ada yang terlambat kan terganggu. Yang ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang positif. Kalau sudah semuanya teratur, pakai atribut, bawa bukunya juga tidak ada yang ketinggalan, lingkungan belajar menjadi positif. Yang keempat, meningkatkan kerjasama gotong royong murid. Sama-sama kita buat peraturan. Berarti yang menjalankan siapa? Yang menjalankan siapa?
Iya, kita semua murid, Bapak juga ya. Oke, inilah dia contoh keyakinan kelas. Coba siapa? Najwa, apa di situ yang ada keyakinan kelas yang bisa kamu temukan? Guru tidak berkata kotor, budaya. Aja dulu, hormati guru, tidak berkata kotor, mencintai budaya. Coba Salsabila apa lagi? Menolong, toleransi, saling menyayangi. Iya. Toleransi, saling menolong, dan saling menyayangi. Boleh keyakinan kelas ini kita buat di kelas kita? Boleh. Tapi cocok nggak sama kita? Nanti kita harus buat sendiri. Ini contohnya. Contoh, kita buat sendiri boleh seperti itu? Boleh. Ada hal yang lain? Boleh nanti masukkan hal yang lain. Ada tidak terlambat? Ada kan? Masukkan nanti. Tidak terlambat atau bahasanya datang tepat waktu. Bisa? Oke. Kita coba buat keyakinan kelas supaya tadi manfaatnya kelas kita menjadi kondusif, aman, tentram ya. Kita buat pakai kertas post-it ya, post-it. Nanti Bapak bagi satu-satu. Apa yang menurutmu bisa dibuat di kelas kita? Ya, keyakinan kelas yang baik buatlah seperti itu. Coba yang nggak ada catat. Ya satu aja, satu keyakinan kelas, satu orang satu keyakinan kelas. Boleh ditulis lagi Pak itu Pak? Boleh. Tapi cocokkan dengan kelas kita. Misalnya cocok dengan kelas kita apa? Saling menyayangi boleh. Ya. Yang nggak ada apa? Datang tepat waktu boleh, boleh. Bisa? Apalagi? Buang sampah pada tempatnya boleh? Boleh. Apalagi memakai atribut lengkap boleh. Bisa? Bisa. Kalau bisa kita buat nanti langsung tempelkan di sini. Apa-apa aja. Mana keyakinan kelas yang paling banyak nanti kita pilih untuk keyakinan kelas kita. Bisa ya? Bisa? Bisa. Tapi sebelum itu coba kita nyanyi dulu ya, nggak semangat. Ya, kita nyanyi dulu. Oke semuanya siap? Nyanyi apa judulnya? Selamat pagi semua ya. Dengan suara yang kuat, nyaring dan semangat. Apa kabar muridku semua? Baik. Apa kabar guruku hari ini? Baik. Apa kabar muridku? Apa kabar guruku? Apa kabar semua hari ini? Baik, sehat, semangat, luar biasa. Ya gitulah semangat ya. Udah ngantuk, ada yang nggak sarapan tadi jadi. Oke, Bapak bagi ya. Isi satu kertas ini satu keyakinan kelas yang baik untuk kelas kita. Yang ada linknya di belakang ya, bisa ditempel yang balik. Satu aja di sini, buat sendiri boleh ya. Jadi satu, dua, tiga lain, tapi ya, oke, buat waktu 2 menit aja. 2 menit buat keyakinan kelas. Nanti tempel di papan tulis ini. Ayo cepat.
kegiatan tepat waktu boleh, buang sampah pada tempatnya boleh. Menurutmu yang mana yang bagus buat? Pakai atribut boleh. Di kelas ya, keyakinan kelas kita. Permisi dengan kata-kata yang baik boleh, tidak berkata kotor boleh. Yang paling banyak nanti itu kita buat keyakinan kelas. Ya, yang sudah siap boleh tempel ke depan. Apa tadi? Apa maju tempel di mana aja? Yang udah duduk biar semua nggak di situ. Beton. Memakai kaos kaki, tali pinggang, mendengarkan guru menjelaskan boleh. Ya. Ya, sebelum kita lihat keyakinan kelas kita, di sini ada video tentang keyakinan kelas. Ya, nanti kita lihat bersama apa yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Oke. Tempel nanti. Udah. Inilah keyakinan kelas yang sama-sama kamu buat untuk kelas kita. Nanti kita pilih dari sini keyakinan kelas mana yang cocok untuk kelas kita atau kita terapkan di kelas kita. Bapak minta Najwa dulu, Najwa. Coba Najwa pilih mana yang keyakinan kelas yang paling banyak dipilih temanmu. Nanti sebutkan. Nanti Bapak ketik di sini. Ayo. Ayo, apa di situ? Coba sebut dua. Datang tepat waktu. Oh, datang tepat waktu. Terus Tidak boleh berkata kotor. tidak boleh berkata kotor. Saling menolong. Yang paling banyak dipilih ya, yang sama, saling menolong. Semua. Tidak boleh saling membuli. Tidak boleh membuli. Toleransi. Iya betul. Toleransi. Memakai atribut dengan lengkap. Oke, cukup ini.
Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah. Ya, terima kasih Najwa. Lihat semua ke depan. Lihat semua ke depan. Inilah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, yang sudah kamu tulis tadi di kertas post-it ya. Ya. Yang pertama, datang tepat waktu ya. Jadi setelah kita sepakati mulai besok datanglah tepat waktu, karena keyakinan kelas kita sudah tulis datang tepat waktu. Yang kedua, tidak boleh berkata kotor ya. Yang ketiga, saling menolong. Yang keempat, tidak boleh membuli. Yang kelima, toleransi. Yang keenam, memakai atribut lengkap. Yang ketujuh, membuang sampah pada tempatnya ya. Sepakat semuanya? Suaranya sepakat semuanya? Nah, oke, kalau sepakat tulis di kertasmu untuk ditempel di rumahmu ya. Apa ini? Apa yang terjadi? Oh, kenapa kamu menyinggung meja cinta, Zara? Udah. Kenapa kamu marah, Cinta? Ya, tidak apa-apa kamu marah, memang itu manusiawi. Jadi sekarang, apakah kamu marah itu sesuai dengan keyakinan kelas kita? Ya, tidak boleh marah-marah lagi. Apakah kamu mau memperbaikinya? Ya, apa yang harus kamu perbaiki? Kamu tidak akan marah kepada ya, karena dia tidak sengaja ya. Ayo Pak, mau kalian bersalaman jarang? Nah, duduk kembali, kerjakan lagi. Iya, sudah semuanya ya, sudah selesai. Lalu terakhir, setelah ini selesai, nanti kita buat ini poster di kelas kita tempel ya, sebagai keyakinan ke kelas. Oke, terakhir untuk untuk lebih memahami kegiatan kita hari ini. Nah, di situ ada beberapa pertanyaan. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada
ketiga, keyakinan kelas, manfaat keyakinan kelas dan cara menyelesaikan masalah. Tadi ada di situ ya. Tadi ada kejadian di kelas kita, Zahra dan Sinta. Ya, kalau tidak sengaja jangan terus kita marah ya. Tidak boleh kita marah kepada teman kita walau dia tidak sengaja. Ya, oke. Apa keyakinan kelas tadi? Keyakinan kelas adalah ada yang bisa sesuatu hal baik yang harus kita buat di kelas. Iya. Contohnya coba sebut satu. Contoh Alia, apa contohnya? Iya, datang tepat waktu. Boleh datang tepat waktu buat keyakinan kelas? Boleh. Oke. Apa manfaat keyakinan kelas kita ya satu orang tadi? Ayo, Sultan, apa manfaatnya Sultan? Kelas menjadi apa tadi? Ayo, kelas. Iya, kelas menjadi teratur. Lalu terakhir, cara menyelesaikan masalah. Cara menyelesaikan masalah, kalau ada masalah di kelas kita jangan langsung emosi marah-marah. Lihat dulu apa sebabnya ya. Walaupun marah itu manusiawi, nggak apa-apa. Karena kita juga manusia. Oke, inilah pelajaran kita untuk hari ini, membuat keyakinan kelas untuk kelas kita yang harus kita jalani bersama. Tadi keyakinan kelas kita apa aja? Datang tepat waktu, terus. Iya, terus. Toleransi. Iya, memakai atribut sekolah. Terus terakhir membuang sampah pada tempatnya. Oke, terima kasih semuanya. Jadi mulai besok kita jalankanlah keyakinan kelas kita bersama. Jadi untuk hari ini sampai di sini dulu pelajaran kita tentang keyakinan kelas. Tadi kita mulai belajar dengan berdoa. Kita juga tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Doa dalam hati Bapak pimpinnya. Sebelum kita selesai pelajaran hari ini, sebelum kita untuk istirahat atau kita pulang nanti ke rumah, marilah kita berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru semuanya. Yang kami hormati bersama Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru sekalian. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana kita dapat hadir kembali seperti biasa di sekolah kita ini. Dan hari ini kita berkumpul di ruangan ini dalam rangka mengimbaskan dan saling berbagi dari apa yang telah kami pelajari di CGP Angkatan 10. Jangan lupa juga selawat berserta salam kita hadiahkan kehadiran junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Semoga dengan kita banyak berselawat kita mendapatkan syafaatnya di rohil akhir. Amin ya robbal alamin. Di sini pada hari ini saya juga beserta teman yang lain akan menyampaikan apa yang telah kami pelajari di CGP Angkatan 10 yang sudah hampir 4 bulan berjalan. Di sini nanti akan kami tampilkan dari mulai modul 1. Modul 1 itu nanti ada 4 materi yang akan dibahas dan nantinya akan kami sampaikan satu persatu. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat.
Ya, untuk lebih membuat kita semangat, ya inilah untuk kami. Ya, di Loka Karya ke-1 ada Pak Indra, ada Pak Hotman, Pak Khairul, dan saya sendiri. Ya, di situ ada profil pelajar Pancasila. Coba nanti kita sama-sama melihat profil pelajar Pancasila itu apa-apa saja melalui lagu. Ya Bapak Ibu, kita coba walaupun nggak ada gambarnya. Coba kita buat dari sini, bisa nggak? Kembali lagi di materi kita ya. Berarti ada tujuan yang harus kita capai untuk di kurikulum Merdeka Belajar ini, juga di Merdeka Mengajar, untuk menciptakan profil pelajar Pancasila. Ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, kreatif, bernalar kritis, gotong royong dan mandiri. Oke, lanjut kita. Inilah saya beserta fasilitator dan pengajar praktik. Setiap CGP didampingi oleh satu fasilitator. Fasilitator kami bernama Bu Tiana dari kota Singkalang, kota ya, kota atau kabupaten. Lalu ada pengajar praktik kami Ibu Deborah dari Kepala Sekolah Medan Petisah ya. Itu kami didampingi selalu setiap dalam menyelesaikan materi, juga pendampingan individu ke sekolah. Lanjut. Selanjutnya ini materi kami ada 3 modul. Setiap modulnya ini nanti berisi ada 4 macam materi. Yang modul kedua dan modul ketiga masih kami akan jalani. Modul 1 sudah kami pelajari. Di modul 1 inilah isi materinya, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif. Pertama, paradigma dari Bapak Ki Hajar Dewantara yang sudah lama kita tinggalkan, dari kurikulum CBSA, kurikulum KTSP, kurikulum 13 sampai kurikulum Merdeka ini diawali dari Bapak Ki Hajar Dewantara, tapi penerapannya lebih banyak di kurikulum Merdeka. Kita kenal dulu, Ki Hajar Dewantara adalah Bapak pendidikan kita. Dia lahir tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Makanya tanggal 2 Mei disebut sebagai hari pendidikan kita. Dia wafat pada tanggal 26 April 1959 di Yogyakarta. Salah satu prakarsa beliau yang sampai sekarang masih kita kenal adalah dia mendirikan sekolah taman siswa yang merupakan tolak ukur kita
yang merubah pendidikan kita sekarang dari pendidikan yang dulu zaman kolonial hanya dibuat untuk rakyat-rakyat tertentu, tapi tidak hadirnya taman siswa, semua rakyat bisa bersekolah hingga sampai sekarang. Ya, lanjut pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sini ada filosofis pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah memberi tuntunan serta memfasilitasi individu untuk dapat mengembangkan segala kekuatan kodrat yang dimilikinya seperti kecerdasan intelektual, emosional, sosial, moral, spiritual agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang bermanfaat bagi dirinya dan lingkungannya. Kalau dilihat dari arti yang dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, guru ini haruslah memiliki banyak talenta, terus belajar ya. Harusnya kita menuntun anak menemukan kodratnya. Kodratnya itu sesuaikan. Kalau anak yang buat kebutuhannya di olahraga, ya kita tuntun ke sana. Kalau anak yang mahir dalam matematika, kita tuntun ke sana. Tidak bisa kita menuntut anak untuk bisa semua seperti kita juga ya. Lanjut. Ada juga di sini jargon yang paling terkenal dari Ki Hajar Dewantara, Ingarsa Sungkalada, di depan guru itu sebagai contoh. Ing Madya Mangunkarsa, di tengah guru untuk membangun semangat. Dan Tuturi Handayani, di belakang guru memberi semangat dan dorongan. Ya, di depan kita sebagai contoh, di tengah kita memberi semangat, dan di belakang kita harus tetap mendorong siswa. Lanjut, itulah dia pandangan Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Di sini materi kedua, ada nilai dan peran guru penggerak. Ini yang dituntut dari program CTP yang dari gelombang pertama hingga gelombang 10 tidak ada perubahan. Inilah dia nilai dan peran guru penggerak. Sebelum saya tampilkan, bapak-bapak ada yang pernah dengar apa yang harus dimiliki oleh guru penggerak nilainya? Bapak ibu sekalian ada 5, bocorannya 5. Nanti peran guru penggeraknya juga ada 5. Satu aja ada nilai yang harus dimiliki guru penggerak. Ya, disiplin, datang cepat gitu. Terus disuruh-suruh kepala sekolah. Cepat. Apa? Satu aja lah, Mbak, satu aja. Disiplin. Disiplin. Terus ada tepat waktu. Ya. Ada 5 nilai yang harus dimiliki. Nah, ini berat ya. Tapi semua harus tetap dijalani. Yang pertama, berpihak kepada murid. Kita harus mengajar berpihak kepada murid. Mau apapun itu, kita harus berpihak kepada murid. Walau lewat cara mengajarnya, mau mendampinginya, kita harus berpihak kepada murid. Yang kedua, mandiri. Guru penggerak itu harus mandiri, mandi sendiri ya. Mandiri maksudnya kita bekerjalah dengan potensi yang kita miliki dan bisa membantu orang lain. Berkolaboratif, bisa bekerja sama dengan orang lain, inovatif, melahirkan imajinasi baru, dan reflektif, dapat menyimpulkan, dapat mengambil keputusan yang tepat. Ya, perannya ada 5 juga. Jadi setelah nanti program pendidikan guru penggerak itu berakhir, inilah beban yang harus dijalankan oleh guru penggerak. Yang pertama, menjadi pemimpin pembelajaran, menjadi pendorong kolaborasi, menjadi penggerak komunitas praktisi, mewujudkan kepemimpinan murid, dan menjadi coach bagi rekan guru. Di nomor 3 dan nomor 5 ini sudah mulai kita jalani, membuat praktisi di sekolah. Ada kelas bawah dan kelas atas, tapi belum kita jalani, nanti coba kita jalan ya. Coba nanti kita bersama-sama membuat praktisi di sekolah kita, mungkin dengan waktu sebulan 2 kali, berbagi informasi dan pengalaman yang sudah kita dapat kepada guru-guru yang lain. Boleh lewat daring, boleh lewat
luring ya. Lanjut, materi kedua itu yang harus dimiliki oleh guru penggerak. Ke materi ketiga, visi guru penggerak. Ini juga mencakup guru dan kepala sekolah. Makanya guru penggerak itu setelah lulus boleh ditempatkan atau dijadikan kepala sekolah karena materinya mencakup juga untuk kepala sekolah. Bagaimana menentukan visinya? Yang pertama memaknai dulu. Maknai itu apa visi, cita-cita, keyakinan, baru mencari pembeda dan kontribusi pemimpin yang menunjukkan profil pelajar Pancasila. Kita harus tahu dulu makna visi itu apa. Visi adalah representatif atau impian kita untuk masa depan ya. Nah, kita harus punya impian bagaimana sekolah ini dijadikan. Lalu setelah itu masuklah ke tahap-tahapannya, yaitu yang kedua ada mengetahui kelebihan sekolah. Kita berangkat dari kelebihan sekolah kita, dari gurunya, dari muridnya, baru dari sekolahnya, baru kita buat visi itu nanti. Dari muridnya, yang kelebihan sudah kita buat di sekolah kita, ada bersikap religius, ada sholat waktu itu, sholat duha berjamaah waktu pesantren ya. Baru ada berbagi sembako untuk pada yang tidak mampu. Ada lagi di situ berkolaborasi, ada belajar teknologi ya untuk AMBK. Juga ada siswa yang kreatif di pelajaran SBDP. Ada Pak Osman yang melatih tari, membuat poster. Dan satu lagi ada yang sudah kita latih pas kibra untuk guru olahraga, sudah pernah kita buat. Baru dari gurunya juga sudah memiliki kemampuan teknologi, ada saling berbagi, saling berkolaborasi. Sekolah kita juga punya wifi yang cukup ya untuk bisa kita manfaatkan nanti. Dan dari semua ini kita rangkum menjadi visi dari sekolah kita yang sudah kita punya. Jadilah visi dengan merumuskannya, mengerucutkannya, menspesifikannya dengan kalimat rumpang. Nah, yang pertama saya memimpikan murid apa yang kita impikan. Murid beriman pasti, yang pertama pasti beriman dulu. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Baru yang kedua saya percaya bahwa murid adalah seorang yang memiliki potensi diri yang berbeda-beda. Baru di sekolah saya mengutamakan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang keempat, murid di sekolah saya sadar bahwa untuk mencapai kebahagiaan hidup harus memiliki ilmu pengetahuan. Yang kelima, saya dan guru lain di sekolah saya yakin untuk selalu meningkatkan kompetensi diri. Baru yang keenam, saya dan guru lain di sekolah paham bahwa setiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda dari latar belakang yang berbeda-beda. Dari 6 kalimat rumpang ini dispesifikan lagi, dikerucutkan lagi jadi visi sekolah kita yang sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah semalam, mewujudkan peserta didik yang beriman dan bertakwa, unggul dalam prestasi akademik, berbudi pekerti luhur, serta berwawasan lingkungan berdasarkan Pancasila. Ya, visi ini nanti didukung oleh misi-misi. Misi-misinya disepakati bersama oleh guru dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi yang sudah dibuat. Mewujudkan visi ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Ya. Perlu waktu yang begitu lama, perlu kerjasama dan perlu juga berkolaborasi antara guru dan kepala sekolah. Lanjut, materi yang keempat. Inilah dia budaya positif. Sebelum saya masuk kemari, ada yang tahu budaya positif itu apa? Bapak Ibu sekalian, budaya itu kebiasaan yang sudah ada di suatu tempat. Jadi positif itu berarti yang baik, ya. Nah, jadi kalau digabung secara pemikiran kita, sesuatu yang sudah baik, yang sudah tertanam di suatu tempat tersebut. Kalau yang saya paparkan ini melalui pengertian dari kamus,
Budaya adalah nilai-nilai keyakinan, kebiasaan yang baik yang telah membudaya. Baru dirangkumkanlah budaya positif di sekolah dapat terwujud dari beberapa hal. Yang pertama, bisa disiplin positif, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, dan penerapan segitiga restitusi. Materi ini di modul pertama ini sangat berkesan kepada saya, membangunkan saya saat tidur lelap. Yang sudah saya lakukan selama ini banyak sekali bersimpangan dengan materi keempat ini. Nanti kita lihat satu persatu. Yang pertama, untuk menciptakan budaya positif itu kita buat dulu disiplin positif di sekolah kita. Disiplin positif suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin yang hadir dalam diri seseorang tanpa hukuman dan pemberian hadiah. Jadi seseorang anak bisa melaksanakan disiplin positif tanpa harus kita suruh, tanpa harus diberi hadiah, dia sudah dapat melaksanakannya. Bagaimana caranya? Dibuatlah nanti keyakinan kelas yang ada di akhir materi ini, baru didampingilah dengan ketauladanan gurunya. Ya, disiplin positif ini banyak manfaatnya, atau di situ nanti akan memunculkan rasa bertanggung jawab, timbul dari dalam diri, baru tanpa hukuman dan menghasilkan nilai-nilai kebahagiaan atau kebajikan. Kemudian untuk menciptakan budaya positif selain disiplin, untuk mendapatkan imbalan atau pujian gurunya. Lalu yang terakhir, ada yang hadir di sekolah itu tepat waktu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, atau bisa jadi contoh orang lain. Jadi menurut Bapak Ibu, mana yang lebih bagus? Yang pertama, kedua, atau ketiga itu? Iya, tiga. Mau kasih apa ini saya? Nanti ya. Oke, lanjut. Jadi seperti itulah kita tanamkan motivasi perilaku dulu kepada anak-anak ini. Nah, supaya tercipta budaya positif di kelas kita atau di sekolah kita. Tanamkan dalam dirinya bahwasanya mereka melakukan kedisiplinan itu supaya hadir dari dalam dirinya. Kemudian untuk menciptakan budaya positif di sekolah atau di kelas kita tadi, selain menciptakan disiplin positif, baru memaknai tadi kebutuhan manusia. Terakhir ini ada posisi kontrol. Supaya budaya positif yang di sekolah kita atau kelas kita berjalan dengan baik, kita harus mengetahui ada 5 posisi kontrol. Nah, ini yang membuat saya melek dari tidur lelap. Ada 5 posisi ini yang sudah saya pelajari dan saya ternyata masih ada di posisi 1 dan 2. Satu-satu kita bahas. Posisi kontrol itu ada 5: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Di situ dijelaskan secara ringkas, posisi manajer merupakan posisi kontrol terbaik. Ya, harusnya nanti ada videonya ini. Coba kita coba videonya. Bisa ya, Bapak Ibu sekalian, ini ada video tentang 5 posisi kontrol yang bisa menjadi referensi untuk kita menerapkannya di sekolah kita. Selamat pagi, Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf, Bu. Saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu
keliling lapangan basket 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu tegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini, nak? Terlambat lagi ya, sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah, Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersinggah gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja.
masalah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham, Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin, ya, Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu, ya? Kira-kira akan mulai set alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren, ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik, Naren. Terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif dan berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Ya Bapak Ibu, setelah kita memperhatikan video tadi, posisi yang harus kita miliki atau yang kita lakukan dalam menyelesaikan masalah di kelas kita adalah posisi manajer. Untuk lebih menyempurnakannya, kita pakailah segitiga restitusi. Menyelesaikan masalah dengan posisi manajer dan dipandu lagi dengan tahapan segitiga restitusi akan menghasilkan penyelesaian manusia yang humanis. Ya, apa itu segitiga restitusi? Yang pertama, menstabilkan identitas dulu. Karena setiap anak yang berbuat salah itu emosinya bergejolak. Kita stabilkan dulu identitasnya. Ya,
tidak menjadi posisi yang bersalah. Dengan kata-kata setiap manusia memiliki kesalahan atau wajar kamu berbuat salah. Baru kemudian masuk ke validasi tindakan yang salah. Kita sadarkan anak tersebut bahwasannya yang ia lakukan itu sudah melanggar keyakinan kelas kita. Jadi apa yang dilakukan anak tersebut bisa kita validasi tindakannya, bahwa tindakan tersebut sudah melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kemudian menanyakan keyakinan apa yang bisa ia perbaiki dari kesalahannya dengan dihubungkan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi dari 3 tahapan ini kita bersama anak tersebut mencari solusi yang humanis tanpa menyalahkan, tanpa merugikan anak tersebut, sehingga ia bisa belajar dari kesalahannya untuk perbaikan ke depan. Jadi inti dari posisi kontrol dari segitiga restitusi ini, yang paling harus kita coba adalah posisi manajer di posisi kontrol dan ditambahkan lagi dengan segitiga restitusi. Terakhir, untuk menyempurnakannya kita ada buat keyakinan kelas. Ya, jadi untuk kedepannya biasa kita buat peraturan di kelas, kita gantilah dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kenapa demikian? Karena peraturan itu sifatnya searah, hanya untuk sebagian orang dan dibuat oleh satu orang. Tapi jika keyakinan kelas itu dibuat bersama-sama dan dijalankan bersama-sama, lebih humanis, lebih bersama-sama tahu untuk menjalankan tanggung jawabnya di kelas. Keyakinan kelas di situ saya buat adalah keyakinan sekolah atau keyakinan kelas dibuat oleh semua warga sekolah atau kelas melalui curah pendapat diterapkan bersama. Manfaatnya bisa menumbuhkan rasa tanggung jawab, menerapkan disiplin dan menjaga lingkungan sekolah atau kelas tetap kondusif. Ya, di sini saya ada buat keyakinan kelas 1. Misalnya Bapak Ibu ini murid. Apa yang bisa kita buat untuk kelas kita? Yang pertama, datang tepat waktu. Yang kedua, coba apa Bapak Ibu sekalian yang sama-sama untuk keyakinan kelas kita agar kelas kita berjalan dengan baik, aman, tentram. Iya, melaksanakan tiket kelas. Baru saling toleransi boleh, tidak membuli juga boleh, membuang sampah pada tempatnya juga boleh, apalagi memakai atribut lengkap juga boleh. Biasa datang tepat waktu ini letaknya di posisi awal supaya berjalan pembelajaran itu tidak terganggu. Jadi peraturan atau keyakinan kelas pertama itu datang tepat waktu supaya bisa pembelajaran itu tidak terganggu. Ya. Berikutnya ada refleksi. Setiap pembelajaran, setiap apa yang disampaikan, mau bentuknya pembelajaran atau diseminasi seperti ini, menyebarkan pemahaman, mengimbas, haruslah didampingi refleksi. Refleksi kita mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari. Yang pertama, filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara, bahwasanya pendidikan itu adalah menuntun anak menemukan potensi dirinya. Kalau ditambah lagi di modul itu sesuai kodrat alam dan zamannya. Kodrat alam itu sesuai anaknya, dia memiliki kemampuan apa, tuntun ke situ. Dan sesuai kodrat zaman. Zamannya seperti apa? Kalau zaman sekarang zaman IT, teknologi, tuntun dengan teknologi. Yang kedua ada nilai dan peran guru penggerak. Tadi ada di situ 5 nilai guru penggerak. Salah satunya berpihak kepada siswa. Itu coba kita terapkan bersama nanti. Dan peran guru penggerak itu
misi dibuat dengan beberapa tahap, dengan memperhatikan kemampuan guru, kemampuan sekolahnya, anak-anaknya, baru kemudian menjadi visi. Budaya positif itu tercipta dari adanya disiplin positif di sekolah atau kelas, adanya keyakinan, baru di situ adanya penerapan posisi kontrol manajer yang dipadukan dengan tahapan segitiga restitusi. Itu yang paling penting yang selama ini juga saya rasakan, bahwasanya penerapan posisi kontrol itu coba kita ubah menjadi manajer. Jadi kalau ada videonya kita lihat, posisi manajer itu tidak menyalahkan tapi berdiskusi kepada anak itu untuk menemukan jawaban bersama-sama untuk memperbaiki kesalahannya bersama supaya anak tersebut tidak dikucilkan atau bahasanya menyepakati atau menghasilkan kesepakatan yang humanis ya manusiawi. Mungkin inilah oke Bapak Ibu, sebelum kita tutup presentasi pada hari ini, mari coba kita untuk merilekskan diri, berdiri, mohon berdiri semuanya. Kita sama-sama bergerak, merilekskan otot-otot dan pikiran kita. One, two, three, four. We're gonna do the monkey. Do the monkey. Monkey, monkey. It's alright. Do the elephant. Inilah yang bisa saya sampaikan untuk mendiseminasikan atau berbagi materi pelajaran kami di Guru Penggerak di modul pertama. Jika nanti ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau kurang kompleks dari penjelasan saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum